Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Menyambung dari yang sudah kita laksanakan tadi. Ya, tadi ada 7 jenis tata letak. Ini kita bicarakan tahap demi tahap. Nah, penjelasannya dari jenis-jenis tata letak. Tata letak kantor itu harus mempertimbangkan mengenai posisi pekerja, kemudian peralatan yang pekerja pakai, kemudian besar atau kecilnya ruangan kantor ataupun bentuk ruangan kantor sehingga nanti terjadi pergerakan informasi yang mudah dan fleksibel serta efektif. Kemudian untuk tata letak yang jenis retail itu harus mengoptimalkan ruang dan tempat dari rak dan merespon perilaku para pelanggan. Jadi makanya nanti sangat mungkin sekali pada titik-titik yang sangat sering dilewati pelanggan, maka itu oleh para pengelola akan dijual lebih mahal. Kemudian tata letak untuk gudang itu untuk mengatasi trade-off antar ruang, semacam pertukaran antar ruang dan penanganan material agar mudah. Ada yang menggunakan konsep FIFO maupun LIFO. Ya. FIFO first in first out atau mungkin LIFO last in first out. Ya. Jadi dengan pertimbangan tersebut. Kemudian yang keempat itu tipe dari layout tata letak posisi tetap, yaitu terutama untuk terhadap proyek-proyek besar seperti pembuatan bangunan, gedung ataupun pembuatan kapal, terutama untuk galangan kapal. Kemudian untuk tata letak yang berorientasi pada proses itu akan mempertimbangkan pada volume yang rendah, produksi yang bervariasi tinggi, atau biasa disebut dengan kalau strategi prosesnya itu adalah job shop dan pernah kita bahas, atau produksi intermittent atau putus-putus atau batch. Jadi bukan yang kontinu. Kemudian yang berorientasi pada sel kerja itu mempertimbangkan pengaturan mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi satu produk atau sekelompok produk terkait, serta untuk tata letak berorientasi produk itu adalah mencari penggunaan tenaga yang paling efisien, baik terhadap mesinnya, dengan pendekatan strategi proses produk berulang atau berkelanjutan. Produk berulang atau dengan modul-modul. Ya, ini tata letak. Jadi setiap strategi proses maka akan berpengaruh kepada strategi layout-nya atau strategi lokasinya. Untuk layout yang bagus itu akan mempertimbangkan peralatan penanganan material, kemudian kapasitas dan kebutuhan ruang, lingkungan dan estetika. Jadi nanti pada perusahaan-perusahaan yang sudah maju tentunya bukan hanya semata-mata pada penempatan, tapi bagaimana estetika itu diatur. Kemudian adanya arus informasi supaya lancar, kemudian biaya yang bergerak di antara berbagai area kerja. Ya, ini nanti bisa dipelajari contoh-contoh perusahaan yang menerapkan strategi layout, misalnya strategi layout kantor itu adalah Allstate Assurance, Microsoft Corps, gitu ya. Kemudian kalau yang
berbasis retail itu adalah Grainger, Supermarket, Walgreens, Bloomingdale. Ini kalau di Indonesia tentunya adalah misalnya ada Indomaret, Alfamart gitu ya. Kalau yang perkantoran tentunya kantor-kantor asuransi. Kemudian yang model pergudangan adalah untuk kendaraan-kendaraan bermotor, kemudian juga barang-barang elektronik, itu harus melaksanakan strategi lokasi. Ya. Kemudian yang berdasarkan proyek itu contohnya adalah Trump Plaza yang menjadi presiden Amerika, kemudian Job Shop yang berdasarkan kalau proyek itu adalah fixed position, itu kayak penggalangan kapal tadi. Terus di situ ada beberapa permasalahan. Kalau proyek itu permasalahannya adalah untuk pergerakan material itu terbatas. Ya, penyimpanannya juga di sekitaran aja. Kemudian untuk yang job shop itu contohnya Hard Rock Cafe, itu orientasinya proses. Ya, permasalahannya itu adalah pengelolaan variasi material untuk masing-masing produk. Ya, kemudian untuk sel kerja atau produk yang sejenis itu hallmark, itu untuk produk-produk keramik yang salah ya. Well coach, standar aero. Kemudian untuk yang mau berdasarkan modul atau repetitif atau pengulangan, itu contohnya adalah jaringan TV kabel Sony atau Toyota Vision. Oke. Nah, kemudian untuk office layout atau layout kantor itu dikelompokkan, ini berdasarkan gambar seperti ini ya. Itu dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang sama dengan peralatan-peralatan yang bersama untuk memberikan kenyamanan dan keamanan serta pergerakan informasi. Pergerakan informasi adalah perbedaan utama dan di sini biasanya dalam keadaan flow karena sering teknologinya itu sering berubah. Nah, ini adalah sel kerja yang berdasarkan hubungan. Jadi di sini yang membuat matriks hubungan antara satu pekerjaan atau suatu jabatan dengan pekerjaan atau jabatan yang lain. Misalnya, di sini diberikan tanda nilai A itu dari tingkat kedekatannya. Misalnya A itu adalah mutlak perlu, kemudian atau absolutely necessary. Kemudian nilai E itu especially khusus, penting. Kemudian I itu important, penting. Kemudian ini berurutan. Kemudian tidak penting dan tidak perlu dipertimbangkan untuk ini. Jadi misalnya CEO itu sangat seharusnya berurutan dengan Chief Marketing Officer. Kemudian tapi tidak penting dengan desainer. Jadi untuk CEO itu tidak dengan desainer nggak usah terlalu dekat. Tapi akan sangat penting dan mutlak harus dekat dengan sekretarisnya. Untuk sales area itu ya penting tapi tidak terlalu mutlak. Kemudian untuk central dokumen atau central file itu penting. Tapi untuk dengan komputer service itu tidak terlalu. Nah, kemudian kalau untuk copy center, accounting itu bisa berurutan. Begitu juga dengan chief officer sama desainer area itu mutlak. Nah, seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian untuk tipe supermarket retail layout itu tujuannya adalah memaksimalkan profitabilitas per meter persegi luasan lantai. Jadi di supermarket itu tentunya ada perhitungan penyewaan tempat yang bisa dijual kepada para pelanggan. Nah, penjualan dan profitabilitas itu sangat tergantung pada exposure pelanggan, bagaimana bisa dilihat, bagaimana bisa dijangkau. Semakin banyak dilewati, dilihat tentunya akan memberikan nilai yang sangat tinggi dibandingkan tidak. Ya. Kita nanti
lihat lagi untuk tahapan berikutnya. Sementara kita putus dulu di sini. Nanti kita ada 5 ide yang bisa membantu untuk layout supermarket. Ya. Supaya tidak terlalu besar, nanti downloadnya tidak terlalu besar.